Oke, halo Sobat Traders, jumpa lagi dengan saya Alfa, pakar broker forex. Dan kali ini saya akan membahas broker yang sesuai dengan baju yang saya pakai kali ini, yaitu salah satu broker legend di Indonesia. Ya, apalagi kalau bukan broker XM. Oke, let's check it out. Oke, jadi seperti biasa Sobat Traders, saya akan mereview broker XM kali ini, dan seperti biasa saya selalu melihat dari Forex Factory, ya. Kalau kita melihat dari Forex Factory, di sini ada brokers, ya. Seperti biasa, home kita pilih brokers, dan di sini ada broker XM. Nah, ternyata di sini berdasarkan data dari Forex Factory, XM ini sudah berdiri sejak tahun 2009, dan kantor pusatnya itu berada di kota Limassol, negara Cyprus, ya. Nah, dan di sini regulatornya adalah ASIC, ya. ASIC itu Australia, dan SISEC. SISEC itu untuk Cyprus. Nah, kemudian setelah kita buka, jadi kita untuk mengecek apakah dia memang benar-benar teregulasi, di Forex Factory ini sudah ada linknya, ya. Kalau kita klik, dia akan ada linknya, dan kita lihat. Nah, ternyata ini adalah Cyprus, jadi ini adalah bahasa Cyprus, dan XM memang benar terdaftar di Cyprus dengan nama Trading Point of Financial Instrument. Oke. Nah, kemudian apakah benar ini adalah website dari XM? Nah, kita lihat di sini. Emailnya compliance trading point www.tradingpoint www.xm.com. Jadi benar, XM ini terdaftar di negara Cyprus, ya, dan regulasinya adalah SISEC. Jadi benar, dia memang terdaftar di Cyprus untuk saat ini. Dan dia terdaftar bukan dengan nama XM, tapi terdaftar dengan nama Trading Point of Financial Instrument. Nah, sekarang kita cek yang Australia. Yang Australia ternyata benar, dia juga terdaftar dengan nama yang sama, Trading Point of Financial Instrument. Jadi ingat, tidak selamanya satu broker itu namanya selalu sama dengan nama yang terdaftar. Ya, sumber datanya dari mana? Ya, sumber datanya dari Forex Factory. Kalau kita lihat XM, dia walaupun brokernya namanya XM, tetapi di regulasinya dia terdaftar bukan dengan nama XM. Nah, apakah Forex Factory ini bisa dipercaya? Ya jelas, karena Forex Factory ini adalah salah satu website yang sangat kredibel, diakui oleh para trader di seluruh dunia, dan dia juga bukan milik dari broker. Oke, jadi dia juga terdaftar di ASIC, ya. Sobat Traders, dengan nomor ini ACN-nya 164367113, ya. Kemudian berpusat di untuk Australia sendiri, kantornya di Sydney, New South Wales. Oke, jadi dia memang benar terdaftar di ASIC. Jadi untuk saat ini ada dua regulasi, yang Eropanya adalah Cyprus, kemudian yang Australianya adalah ASIC. Ya, regulasi ASIC. Nah, untuk itu kita langsung buka websitenya, ya. Nah, ini setelah saya buka, ya, kurang lebih websitenya seperti ini, ya. Websitenya seperti ini, dan untuk melihat regulasinya, ya, saya biasanya lihat di paling bawah, Sobat Traders, ya. Nah, ternyata di paling bawah dia menuliskan apa? Ya, dia menuliskan regulasinya itu dari negara Belize. Jadi dia tidak menuliskan di sini Cyprus dan Australia. Mungkin karena Indonesia itu harus under negara Belize. Belize ini juga salah satu negara di kepulauan Amerika, ya. Salah satu negara di kepulauan Amerika. Oke, kemudian kita cek about us-nya. Kita cek regulation. Di websitenya sendiri, apakah benar memang dia tertulis regulasi? Nah, ternyata dia IFSC, ya, negara Belize. Ya, XM license itu negara Belize. Dia tidak menuliskan regulasi dari Australia. Mungkin karena yang buka itu IP-nya dari Indonesia, makanya dia tidak tulis. Nah, untuk lebih jelasnya, Sobat Traders bisa buka dari Forex Factory. Di sini tertulis ASIC dan SISEC. Oke. Dan di sini setelah saya masuk member area, nah kita lihat dulu apa saja kelebihan dari broker XM. Oke. Ya, jadi broker XM sendiri ini 1000 plus, ya. Jadi ada trading instrumen lebih dari 1000, kemudian spread low 0,6 pip, dan di sini cukup menarik, ya. Karena leverage-nya itu dia bisa sampai 1 berbanding 888.
ya, 888, dan ini bonus up to $5.000. Oke. Kemudian dia juga tersedia dalam MT4, MT5, XM Web Trader. Jadi cukup bagus ya karena dia sudah sangat update ya. Oh, ternyata di sini ada ASIC, SISEC, IFSC dan DFSA. Jadi memang benar dia terdaftar, dan dua regulasi besar ini Eropa diwakili oleh SISEC dan Australia diwakili oleh ASIC ya. Jadi memang dia benar teregulasi di negara tersebut. Nah, kemudian untuk jenis-jenis akun ya, kalau kita lihat jenis-jenis akunnya, mari kita lihat home. Kita buka bagian trading account times, trading account. Jadi jenis-jenis tipe akun. Ternyata dia juga ada Islamic. Ya, Islamic itu berarti yang free swap. Oke. Di sini menarik di sini. Ada banyak macam akun. Ada akun mikro. Nah, perbedaannya apa akun mikro dengan akun standar? Kalau akun standar itu satu lot sama dengan 100.000. Sedangkan kalau akun mikro, itu satu lot sama dengan 1.000. Jadi, mikro ini bisa dikatakan dengan sama dengan akun Sen di broker lain. Ya. Cuma bedanya, mikro ini, dia tetap tertulis sesuai dengan jumlah dana yang kita miliki. Jadi misalnya kalau kita punya $100, dia tetap tertulis $100. Seperti itu. Sedangkan kalau akun Sen, $100 itu tertulis $10.000. Ya, seperti itu. Jadi di sini ada akun mikro, akun standar, ya. Kemudian XM ultra low. Ultra low itu berarti yang zero spread ya, yang low spread ya, yang low spread. Kemudian juga ada akun untuk saham, ya. Ada akun juga untuk saham. Nah, di sini cukup menarik ya, ada banyak dan leverage-nya juga bisa sampai 1:888 ya. Jadi menurut saya ini sangat-sangat cukup bisa digunakan ya, sangat bisa digunakan. Nah, kemudian seperti biasa untuk saya bisa mereview, saya selalu membuka akun real di broker tersebut. Nah, ini kalau kita lihat, ini adalah member area saya, ya. Saya sudah buka member area. Kemudian di sini, nah kita lihat di sini, di sini ada pilihan deposit, withdraw dan seterusnya. Nah, ini ada satu yang menarik di sini, kelebihan dari broker XM. Yaitu kalau kita open additional account, jadi ini termasuk salah satu broker yang menurut saya mata uang untuk mata uang untuk tradingnya itu sangat-sangat banyak ya. Kalau kita lihat, nah, kita misalnya pindah ke MT4 ya. Di sini dia bayangkan dia lebih dari 10 mata uang. Jadi kita bisa memilih Euro, USD, GBP, Swiss, Yen, Australia, Rubidium, Palladium, ini Polis ya, Polandia, Hungarian Forint, kemudian ini Afrika Selatan, dan SGD itu Singapura Dollar. Ya, jadi dia ini termasuk salah satu yang paling lengkap, ya, yang paling lengkap juga dari segi mata uangnya. Kita tinggal pilih kita mau deposit dalam mata uang apa, Australia, Swiss, kemudian ini Russian ruble ya. Ini Russian ruble. Kalau ini kalau bukan Polandia, ya sepertinya ini Polandia ya. Jadi ini banyak banget. Ya, kita tinggal pilih lebih dari 10. Ada sekitar berapa ini? 3, 6, 9, ada 11 mata uang. Ya, berbeda kemarin dengan FBS. FBS itu kalau nggak salah cuma USD dan Euro, ya. Sedangkan kalau ini ada 11 mata uang. Nah, kemudian leverage kita bisa pilih sampai 1:888. Account type-nya ada 4 tadi, yang seperti dijelaskan, ada standar, mikro, ada XM ultra low standar, dan XM ultra low mikro, ya. Jadi kalau XM ultra low standar itu satu lot kontrak size-nya itu adalah 100.000. Sedangkan kalau XM ultra low mikro, satu lotnya itu sama dengan 1.000.
Ya, seperti itu. Oke. Kemudian ya, saya kira itu. Kemudian untuk masalah depo WD, ya, jadi dia ini ada akun mikro, yang akun mikro itu menurut saya sama dengan akun SEN, ya. Masalah depo WD kita lihat di sini. Di sini depo WD-nya ada online bank transfer, ada local bank transfer. Dia juga bisa dengan Visa, bisa juga dengan mobile banking, Neteller, FasaPay. Tapi ya di sini masih cukup oke lah. Cuma dia tidak selengkap pembayaran deposit oleh broker FBS. Ya, makanya saya katakan broker FBS itu adalah broker yang paling lengkap untuk depo WD-nya. Bisa kita lihat video saya yang review tentang broker FBS, ya. Oke. Jadi di sini ada online bank transfer, BCA, Visa, berarti dia belum menyediakan master, ya, belum menyediakan master dan belum menyediakan PayPal. Jadi dia cuma menyediakan FasaPay, Skrill, Neteller, Perfect Money. Jadi PayPal belum ada. Nah, ini kekurangannya dia di sini, PayPal belum ada untuk deposit menggunakan PayPal. Oke. Kemudian di sini juga kalau kita ingin deposit, kekurangannya lagi di sini adalah dia tidak menyediakan akun fixed course, ya. Jadi akunnya itu dia tidak menyediakan fixed course. Jadi dia floating course. Floating course itu artinya apa ya? Floating course itu sesuai dengan kurs bank pada saat itu, ya. Biasanya di angka 14.000, ya. 14.000 bisa naik, bisa juga turun. Oke. Kemudian untuk dari segi eksekusinya, ya, menurut saya broker ini lumayan oke, ya, lumayan oke. Dari segi eksekusinya kemarin untuk masalah pending order, ya, dia bisa jalan semua robot. Pending order kemarin masih dibatasi, tapi sekarang pending ordernya sudah tidak dibatasi, ya. Sebentar saya akan jelaskan masalah pending order itu. Kemudian withdrawal di sini kita bisa pilih juga menggunakan online bank transfer, Visa, Master, ya. Sampai saat ini PayPal belum ada, ya. Berarti dia PayPal belum ada. Oke, jadi menurut saya ini XM ini masih oke, ya. Masih cukup oke untuk kita gunakan. Cuma dia itu lebih cocok untuk orang pribadi, ya. Kalau saya lihat ini XM ini lebih cocok untuk orang pribadi. Kenapa? Karena dia tidak menyediakan copy trade. Jadi kekurangannya lagi sampai saat ini dia belum menyediakan copy trade. Oke. Berikut saya akan jelaskan masalah yang pending order itu berhubungan dengan eksekusinya. Oke, saya akan jelaskan sobat trader itu apa ini maksud dengan pending order. Jadi dulu XM itu ini adalah akun mikro, ya. Karena apa buktinya bahwa ini akun mikro, ya? Karena dia ada tanda pagar. Jadi XM itu kalau akun mikro ada tanda pagar di belakang nama pairnya, ya. Ada tanda pagar. Misalnya ini Euro USD itu tanda pagar. Dulu XM itu masih membatasi pending order. Jadi pending ordernya itu yang ini, ya. Di stop levelnya 0. XM sekarang sejak beberapa bulan yang lalu dia sudah tidak membatasi lagi pending order. Jadi menurut saya XM sudah jauh lebih bagus, ya. Karena dia di sini kita lihat stop levelnya 0. Nah, apa ini maksud dengan stop level? Yaitu berapa poin pembatasannya, ya. Berapa poin pembatasannya. Nah, sebentar saya akan jelaskan apa ini maksud dengan pending order. Kenapa saya bilang ini bagus? Ya, karena untuk pengguna robot ini berarti sangat cocok menggunakan metode micro scalping. Jadi ini cocok untuk pengguna robot yang menggunakan metode micro scalping. Nah, micro scalping itu seperti apa? Yang dengan TP-TP yang sangat-sangat tipis, yaitu kurang dari 2 pip. Kurang dari 2 pip atau kurang dari 1 pip. Berarti sekitar kadang 5 poin sudah TP atau kadang nggak. Itu sangat cocok untuk broker ini, ya. Ya, di sini contohnya ini stop levelnya 0. Kemudian nah, yang kayak gimana? Ya, seperti ini. Kita lihat antara broker XM dengan broker yang satunya. Nah, broker XM, kita lihat kalau ini 12.00 dengan 12.001, beda 1 poin, dia bisa taruh place. Kita bisa eksekusi. Sedangkan kalau broker yang satunya, 12.00 dengan 12.001, ini kita tidak bisa taruh place. Ya, bedanya apa? Ya, berarti broker XM, pending ordernya itu tidak dibatasi. Oke, tidak dibatasi. Sedangkan broker X ini pending ordernya dibatasi. Ya,
Makanya nanti saya akan selalu mereview yang mana broker yang membatasi pending order dan yang mana yang tidak dibatasi. Ya, jadi dia antara place dengan tidak. Berarti antara ini broker XM bisa dieksekusi, sedangkan broker X ini tidak bisa dieksekusi. Yang sebelah kiri itu tidak dibatasi, sedangkan yang sebelah kanan itu dibatasi. Nah, yang dibatasi jeleknya apa? Ya, jeleknya untuk menggunakan robot. Jadi jeleknya untuk pengguna robot yang menggunakan micro scalping. Micro scalping yang seperti TP-nya seperti ini. Misalnya TP 1 poin. Nah, ini tidak bisa kalau misalnya robot yang dibatasi. Ya, tentu saja robot micro scalping tidak bisa berjalan. Ya, micro scalping tidak bisa berjalan yang memang TP-nya itu sangat-sangat tipis. Nah, ini tidak bisa berjalan di broker XM. Di broker X ya. Kalau XM sudah bisa. Nah, mulai per bulan berapa kemarin itu dia sudah menghilangkan ya. Tadinya dia masih ada. Oke. Saya kira itu untuk yang masalah itu. Oke, tibalah kita pada kesimpulan menggunakan broker XM. Jadi, kesimpulan broker XM ini saya akan membahas dari kelebihan dan kekurangannya ya. Apa kelebihan dari broker XM? Jadi, kelebihan dari broker XM itu adalah mata uang untuk tradingnya itu sangat-sangat lengkap ya. Terdiri dari 11 mata uang. Nah, kemudian pending ordernya tidak dibatasi, ya. Pending ordernya tidak dibatasi. Seperti penjelasan saya yang sebelumnya tentang pending order. Jadi broker XM ini pending ordernya tidak dibatasi. Sangat cocok untuk pengguna robot dengan micro scalping. Nah, itu. Kemudian yang ketiga dari slippage. Slippage-nya dia masih oke. Jadi masih dalam tahap wajar. Karena beda dengan yang kasus sebelumnya. Kalau SL memang pada saat market bergerak volatile dia bisa lebih, tetapi kalau TP juga bisa lebih. Jadi menurutku XM ini masih dalam tahap yang cukup wajar untuk masalah slippage karena dia kan regulasinya juga sudah mungkin karena masalah regulasi jadi dia nggak mau terlalu banyak bermain di slippage. Kemudian yang keempat itu regulasinya juga sudah mengantongi regulasi Australia dan Eropa. Jadi ini menurut saya ini suatu broker yang memang mempunyai kriteria yang cukup oke, ya. Artinya mau simpan dana besar di atas 10 miliar ke atas pun masih oke untuk broker tersebut. Nah, kemudian kita akan membahas kekurangannya. Nah, kekurangannya ini ada beberapa poin yang saya temukan untuk dari sisi trader. Oh iya, tadi untuk kelebihan saya tambahkan yang kelima, yaitu XM ini menyediakan akun mikro. Nah, akun mikro ini sangat bagus untuk pemula. Apalagi kalau misalnya pemula yang memang dananya minim ya, deposit $10 atau kurang dari $10, ini sangat bagus menggunakan akun mikro. Jadi, kelebihan yang terakhir itu XM menyediakan akun mikro. Nah, itu sangat bagus untuk pemula. Oke. Selesai membahas kelebihan tadi, saya akan membahas kekurangannya. Jadi kekurangannya itu seperti apa? Yang pertama itu dia belum menyediakan fixed course. Ya, jadi fixed course ini sebenarnya dilema juga. Kadang kalau fixed course berarti dia full bandar dan banyak curangnya. Ya, tetapi kalau dia bukan fixed course, dia tidak terlalu banyak curang, ya, tetapi dia pasti selalu ada selisih antara depo dan WD. Jadi kekurangannya menurut saya itu adalah suatu kekurangan, ya. Kekurangannya adalah dia belum menyediakan fixed course. Kemudian yang kedua, itu dia belum menyediakan untuk pembayaran PayPal. Nah, itu kekurangan dari broker XM. Dia belum menyediakan untuk pembayaran PayPal. Dan menurut saya ada beberapa yang mungkin dari kita, terutama saya sendiri senang menggunakan PayPal ya. Jadi PayPal itu menurut saya salah satu pembayaran yang sangat-sangat dikenal oleh seluruh dunia ya. Tapi XM belum bekerja sama dengan PayPal sampai saat ini. Kemudian yang ketiga, kekurangan yang ketiga itu XM belum menyediakan sarana copy trade maupun PAM atau MAM. Nah itu, justru karena biasa broker itu yang membuat suatu broker itu ramai, banyak peminat, itu karena tersedianya layanan copy trade maupun MAM dan PAM. Tetapi XM itu dari copy trade, MAM, dan PAM itu dia sama sekali tidak menyediakan. Jadi dia belum menyediakan sama sekali layanan social trade. Jadi itu juga salah satu kekurangan dari XM. Oke, jadi overall apakah broker ini layak digunakan? Ya, menurut saya broker ini cukup kredibel untuk teman-teman gunakan. Ya, dan sekian dari saya. Jika ada yang
ingin disampaikan, ingin brokernya disebutkan, silakan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe channel saya dan bagikan ke orang lain supaya channel saya ini bisa memberikan banyak manfaat untuk orang lain. Sekian dan terima kasih.